Mic-nya Bu Mala. Mic-nya Udah, Bu Pak. Mala. Ah, ya. Ya, ya, ya. Baik, tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, untuk sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Terima kasih Pak Hadril. Ya, sama-sama Bu Mala. Dan mari kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu Tadabbur Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 47, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Terima kasih Bu Mala. Ya, Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Asani, pagi ini kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang begitu banyak kita peroleh pagi ini. Di antara kita bisa menghirup udara segar sehingga kita bisa mengikuti tadabbur kuliah subuh dan penguraian ayat-ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah di Zoom Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Susi. Mudah-mudahan dengan mentadaburi, memahami, menguraikan, bertambahlah pengetahuan kita, ya, kosakata kita sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita istiqomah di dalamnya. Kemudian kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fihi wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi, hendaklah orang-orang pengikut Injil atau ahli Injil atau yang membaca Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi hukum-hukum yang ada di dalam Injil itu. Di sini ada kita mulai dengan wal yahkum, hendaklah berhukum, kalian berhukum, artinya bagaimana ahli kitab diperintahkan. Maksud siapapun ahli kitab itu. Demikian pula kami berikan kepadanya Injil di dalamnya, dalam ada petunjuk dalamnya dan ada cahaya yang meneguhkan apa yang ada di hadapannya itu, yaitu Taurat. Yaitu dia meneguhkan Taurat, dia membenarkan Taurat agar dia dapat menilai keluarganya sesuai dengan apa yang di dalam hukum Allah itu. Kemudian dalam surah Al-Hujurat Allah menjelaskan, surah Al-Hujurat 6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Itu dikatakan ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in gitu. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang fasik membawa satu berita, fatabayanu, maka periksalah, antusibu qauman
bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Periksalah mereka dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan kamu. Nah, kemudian kalian bacalah surah Al-Maidah 48 yang bunyinya ayat lanjutan dari ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaih. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallah mari'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum bihi tahtalifun. Allah itu menjelaskan kepada kita, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Kami telah menurunkan kepadamu, itu ditujukan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran yang dengan membawa kebenaran. Al-Quran membawa kebenaran. Apa Al-Quran itu? Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminal alaihi. Dia membenarkan apa kitab yang ada di hadapanmu atau kitab yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya. Itu sebagai batu ujian atau tolak ukur terhadap kitab-kitab yang lain. Jadi kitab-kitab yang lain itu misalnya Taurat dan Injil, tolak ukurnya ayat-ayatnya yang benar adalah ayat-ayat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada isi Injil atau Taurat yang bertentangan dengan Al-Quran, maka itu adalah palsu. Ayat-ayat itu adalah palsu dari ayat Injil itu, karena tolak ukurnya adalah Al-Quran. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka engkau putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah gitu. Jadi berhukumlah dengan hukum Allah maksudnya. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu, yaitu meninggalkan Al-Quran sebagai sumber hukum. Likullin ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami beri aturan dan jalan yang terang. Walau sa'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kemudian sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Walakin akan tetapi liyabluwakum bima atakum. Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba kalian berbuat kebajikan. Ilallahi marja'ukum jami'a, hanya kepada Allah kamu semua kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum bihi tahtalifun, dan lalu diberitahukannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Al-Maidah 48. Kemudian jelaskan lebih lanjut dalam surah Al-Maidah 68. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi lastum ala syai'in hatta yuqimut taurata wal injil wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa la yazidna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyana wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Dilihat situ, qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ini semua ahli kitab. Yang maksud situ adalah para penerima Taurat, para penerima Injil, dan termasuk Nabi Muhammad penerima kitab situ. Apa bunyinya? Lastum say'in. Lastum. Kamu tidak dipandang atas sesuatu. Yang dimaksud atas sesuatu adalah beragama sedikit pun. Karena kita bicara tentang kitab, bicara tentang agama. Itu kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hatta yuqimut Taurah wal Injil wa ma unzila ilaikum mir rabbikum. Yaitu menegakkan, sehingga kamu menegakkan ajaran Taurat, menegakkan ajaran Injil, dan menegakkan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Jadi
untuk masing-masing kaum, untuk masing-masing pengikut. Pengikut Injil menegakkan Injil, pengikut Taurat menegakkan Taurat. Tapi manusia seluruhnya, umat Al-Quran itu kepada seluruh manusia, maka dia menegakkan Al-Quran. Nah, kalau sekarang mestinya berhukum Al-Quran. Kemudian berikutnya, walazidannakum katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanau wa kufra. Sesungguh apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, yaitu Al-Quran dari Tuhanmu, akan menambah kedurhakaan dan kekafiran daripada kebanyakan mereka itu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menerima Taurat dan menerima Injil itu semakin durhaka, semakin kafir. Fala ta'sa alal qaumil kafiri. Maka jangan kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Karena dia dengan turunnya Al-Quran, maka dia bertambah kafir. Mereka memutuskan perkara menurut mengikut apa yang diturun Allah, yaitu Al-Quran. Mereka adalah pengikut Rasulullah SAW yang namanya termaktub di dalam Taurat dan Injil, yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah kepada mungkar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, allazina yabtaghuna ar-rasula an-nabiyya al-ummiyil ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar wa yuhillu lahumul thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is wa yada'u anhum israhum wal aghlal lati kanat alaihim fallazina amanu bih wa razzamuhu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Di situ dikatakan allazina yabtaghuna ar-rasul, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul. Jadi ayat yang tadi orang berhukum dengan hukum Allah itulah orang-orang yang mengikuti Rasul. Siapa itu Rasul? Allazina ya ummi an-nabiyyil ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Rasul itu adalah seorang nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati, mereka temui tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Jadi Nabi Muhammad, kalau kita lihat pada orang-orang kafir, orang-orang Nasrani, orang tahu Yahudi itu, dia mengenal Nabi Muhammad itu sebagaimana dia mengenal anaknya sendiri. Kira-kira gitu di surah Al-Baqarah, nomornya lupa saya. Ya'muruna bil ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf. Jadi dalam kitab itu semuanya menyuruh mereka mengerjakan ma'ruf, wa yanhahum anil munkar, dan melarang mereka mengerjakan yang mungkar, wa yuhillu lahum at-thayyibat, yang menghalalkan bagi mereka segala yang baik, wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, wa yada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Fallazina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman kepadanya, wa ghazzaruhu wa nasaruhu, memuliakan dan menolongnya. Mereka maksud beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya dan menolongnya. Wattaba'un nura allazi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Ini orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad, dia mengikuti cahaya yang terang dengan cara bagaimana? Memuliakannya, menolongnya, dalam menegakkan, kalau kita sekarang menegakkan ajarannya, yaitu mengikuti sunnah Rasul dalam hal beribadah dalam kehidupan sehari-hari. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Apa bagi mereka yang mengikuti Rasul dan mengikuti Rasul, mencegah buat mungkar, kemudian
mengajak kepada ma'ruf, balasan bagi mereka dijelaskan dalam surah Al-Ra'd ayat 23 dan 24. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikata yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad. Balasan bagi mereka jannatun adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu balasan bagi mereka yang mengikuti Nabi Muhammad secara totalitas, yaitu adalah surga adnin. Mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istrinya, anak-anaknya. Jadi istrinya, anak-anak dan bapaknya yang orang soleh juga gitu kan. Wal malaikatu yadkhulu alaihim min kulli bab. Sedangkan malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Kemudian mengucapkan salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbad. Mengucapkan salamun alaikum sabartum. Selamat atas kalian karena kesabaran kalian, alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Nah, itulah balasan-balasan orang-orang yang mengikuti ayat tadi. Dikatakan tadi dengan menghukum dengan hukumnya dan Allah yang diturunkan dalam kitab-kitabnya. Nah, akhir ayat itu adalah wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun. Barang siapa tidak memutuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang yang fasik. Kemarin ayat sebelum itu orang yang kafir, kemudian nanti adalah orang yang zalim. Nah, itu macam-macam tuh. Mereka itu tidak berhukum. Orang yang fasik, orang yang itu tidak berhukum berdasarkan kitab Allah yang diturunkan kepada mereka, kepada nabi mereka. Itulah akhirnya. Maka kalau tidak berhukum, maka pasti terjadikan kekeliruan, pasti mereka akan mengikuti hawa nafsunya. Demikian mudah-mudahan apa yang kita diskusikan, kita bahas bersama tadi dari awal sampai sekarang menjadi manfaat bagi kita bersama, terutama bagi kami sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian apa yang kita uraikan tadi melalui Ibu Susi, kita akan terbenakkan kata-kata baru kita, kata-kata baru yang perlu diperhatikan menjadi banyak sekali. Kemudian atas apa yang saya sampaikan itu, insya Allah ada yang keliru, maka untuk kekeliruan itu mohon dimaafkan oleh pada yang banyak. Kepada Allah kami minta ampun dan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.